Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Owi berharap semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik. Pagi hari ini seperti biasa kita akan melakukan sekolah minggu dari rumah. Sebelum kita memulai, Kak Owi mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Tanganku ke Depan, Tanganku ke Belakang. Kak Owi akan memimpin supaya adik-adik mengikuti gerakan Kak Owi ya. Mari kita bernyanyi bersama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ulangi dari awal ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Sebelum Kak Owi bercerita mengenai pelajaran hari ini, Kak Owi mau adik-adik melihat gambar yang ada di layar. Benda-benda apakah ini? Ataukah benda hidup atau benda mati? Silakan adik-adik menjawab. Kak Owi akan menghitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Kak Owi akan memberitahu jawabannya. Sebagian adalah benda hidup dan sebagian lagi adalah benda mati. Ikan dan tumbuhan merupakan benda hidup karena ikan dan tumbuhan mereka dapat bernafas, bertumbuh, dan bergerak. Sedangkan batu dan kayu adalah benda mati karena mereka tidak dapat bergerak dan tidak dapat bertumbuh serta tidak bernafas. Namun, kayu dulunya adalah benda hidup, yaitu pohon. Kayu saat menjadi pohon, ia bergerak, ia bernafas, dan ia bertumbuh karena adanya tanah, air, dan matahari. Namun, ketika sudah menjadi kayu, air, tanah, dan matahari tidak dapat membantu kayu ini untuk bertumbuh. Kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Allah memberikan kita kehidupan sehingga kita dapat bernafas, kita dapat bergerak, dan juga kita dapat bertumbuh. Nah, adik-adik, hari ini Kak Owi mau bercerita mengenai kisah anak muda di Nain. Dia adalah seorang anak laki-laki dari seorang ibu yang telah menjadi janda. Pada waktu Yesus pergi dari Kapernaum ke kota Nain dan telah mendekati pintu gerbang kota, Tuhan Yesus melihat rombongan orang sedang berjalan sambil membawa sesuatu. Kira-kira apa ya sesuatu itu? Supaya adik-adik tidak penasaran, yuk kita simak video cerita berikut ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain.
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan banyak orang mengikutinya berbondong-bondong. Setelah Yesus tiba di dekat pintu gerbang kota, ia melihat ada orang mati yang diusung. Orang mati itu adalah seorang anak laki-laki, anak satu-satunya dari ibu yang sudah janda. Banyak orang menyertai janda itu yang sedang bersedih karena anak satu-satunya telah meninggal. Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus mendekatinya dan berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Kemudian Yesus mendekati usungan itu. Ia menyentuhnya, lalu berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangkitlah anak itu. Ia duduk dan mulai berkata-kata. Kemudian Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Mereka bersukacita dan bersyukur. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Wah, ceritanya seru sekali ya adik-adik. Adik-adik dapat temukan cerita ini di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kak Uwi ulangi, adik-adik dapat menemukan cerita ini di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17 dengan judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus berpikir bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Sebelumnya semuanya sedang bersedih karena berduka, tetapi sekarang mereka bergembira, memuji Allah, bahkan mereka menceritakan cerita tersebut kepada orang-orang lain. Nah, Kak Uwi juga mau adik-adik jangan bersedih dengan keadaan yang saat ini ketika adik-adik harus belajar dari rumah dan tidak dapat bermain dengan teman-teman yang lain karena adanya virus corona. Adik-adik harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan Yesus dapat memulihkan keadaan negeri kita. Karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang dapat melakukan segala sesuatu. Demikian pelajaran sekolah minggu hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.